Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atia Salsabilah Lisu dari kelas 10E. Dan saya Elan Fania Boyna Melati dari kelas 10E. Kita akan menceritakan kembali kisah di novel Tenung karya Risa Saraswati dan Dimas Tri Aditya. Nah, jadi kisah dari Tenung ini berawal dari si Andira itu dia melakukan komunikasi dengan seorang pria bernama Rahandi Syafial melalui surat menyurat begitu. Bagaimana mereka berdua bisa berkomunikasi lewat surat menyurat itu? Jadi awal dari komunikasinya itu bermula dari Andira itu dia menemukan sebuah majalah yang dia dapat dari pasar loak berjudul Curhat Tuhor. Jadi di dalamnya itu berisi mengenai surat-surat yang dikirimkan dari berbagai orang yang kayak mengeluhkan mengenai kehidupannya, kayak kesehariannya, apa yang mereka lakukan. Nah, jadi setelah itu akan dijawab oleh seseorang yang berisi tentang kalimat penyemangat atau penghibur, sehingga kayak mereka itu jadi semangat dan menjalani hidupnya begitu. Untuk kisahnya Andira sendiri itu bagaimana? Apakah dia punya masa lalu yang suram sama seperti Syafial ini? Ya, kalau dalam kisahnya sendiri itu diceritakan bahwa Andira itu dia memiliki kehidupan yang bisa dibilang tidak normal daripada umumnya. Dia memiliki seorang ibu yang bisa dibilang gemar berganti-ganti pasangan. Nah, sehingga wajah dari saudara-saudaranya itu tidak ada yang mirip dengan dia. Nah, jadi ada yang berwajah seperti Cina, ada yang berwajah seperti bule, ada yang berwajah seperti orang Melayu. Nah, tidak ada yang mirip dengan Andira sendiri. Untuk kisahnya Syafial ini bagaimana? Apakah dia sama suramnya kayak orang tuanya Andira tadi atau punya kisah sendiri? Sebenarnya yang menjadi mereka supaya kenapa si Syafial tertarik pada kisahnya si Andira karena sebenarnya terhubung begitu, kayak memiliki kesamaan. Jadi si Syafial itu dia memiliki orang tua yang sebenarnya tidak mengharapkan si Syafial ini ada. Jadi si Syafial ini dia lahir dari ke orang tua yang secara ekonominya berkekurangan, dan itu terjadi Syafial ini lahir karena kesalahan. Nah, jadi si ayahnya ini dia karena tidak terima, maka dia pergi meninggalkan rumah. Nah, sehingga ibunya menjadi stres. Nah, setelah itu ternyata ayahnya juga menikah dengan wanita lain, dan juga setelah itu ayahnya meninggal karena terkena penyakit stroke. Akibatnya si Syafial ini dibenci oleh kakak perempuannya karena menyalahkan dirinya sebagai hancurnya rumah tangga dari kedua orang tuanya. Berarti yang kita bisa tarik kesimpulan dari kenapa mereka berdua ini punya terkoneksi atau hubungan begitu dengan kisahnya mereka di masa lalu, itu karena mereka kayak anak broken home begitu ya? Ya, seperti itu. Karena ya ada kemiripan, karena si Andira ini dia bisa dibilang dalam kisahnya itu dia membenci ibunya, sehingga dia menjadi kayak menginginkan ibunya itu segera meninggal saja daripada dia harus repot untuk mengurus ibunya. Karena dalam ceritanya itu dia mengisahkan ibunya sedang sakit dan si Andira ini yang terus mengurusi ibunya, tapi tidak dihiraukan oleh ibunya. Sehingga si Andira ini kayak merasa jengah seperti itu dan menginginkan ibunya segera berpulang saja. Kita membaca. Nah, jadi dalam ceritanya lagi berlanjut bahwa si Syafial ini menceritakan berbagai kisah. Salah satunya itu mengenai ada dua orang yang saling mencintai namun tidak ditakdirkan bersama. Nah, dikarenakan ada juga seseorang perempuan yang menggugurkan kandungannya. Nah, setelah itu juga terjadi beberapa fenomena aneh di dalam rumahnya, seperti tiba-tiba beberapa hari yang lalu ia mengatakan bahwa saat ia makan, tiba-tiba saat ia ingin minum teh, tiba-tiba tehnya itu ada dalam dekatnya tersebut, padahal ia belum membuat teh tersebut. Lalu tiba-tiba kayak dari arah
kamar pembantunya kayak terdapat seseorang, kayak kegiatan seseorang begitu, terdapat kehidupan, padahal pembantunya ini dia sedang pulang kampung begitu. Berarti dari kisah yang diceritakan oleh Vial ini banyak kejadian-kejadian aneh ya. Nggak Iya. dari situ berarti kita akan masuk ke klimaksnya. Ya, jadi setelah itu Andira juga dia bercerita mengenai ada tiba-tiba ada kepulangan dari seseorang, salah satu saudaranya yang bernama Arabella. Nah, si Arabella ini dia mengaku dia pulang dikarenakan dia kayak melihat kejadian mistis. Nah, kenapa? Karena awalnya itu si Arabella ia berpikir bahwa ia akan dijual oleh ibunya, sehingga mereka berdua pergi ke Jakarta untuk menemui seseorang. Nah, ternyata seseorang itu merupakan ayah dari Arabella. Namun karena Arabella sendiri dia merasa tidak 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 mengenali orang tersebut dan orang tersebut menggunakan bahasa asing untuk berkomunikasi dengan ibunya. Nah, jadi Arabella itu dia melarikan diri dari kedua orang itu, yaitu ibunya dan orang asing tersebut. Namun karena dia tidak tahu arah, dia memutuskan untuk menjadi seorang pekerja malam. Nah, jadi dimulailah sebuah kisah mistis di mana saat melayani salah satu pelanggannya, Arabella melihat ibunya yang sedang berada di dalam kamar tersebut, sehingga Arabella itu merasa terngiang-ngiang dan memutuskan untuk pulang. Namun saat pulang, ia mendapati ibunya itu sedang sakit, bukannya meninggal. Padahal niat awal dari Arabella sendiri itu untuk mengunjungi makam ibunya, atau dalam kata lain berziarah seperti itu. Berarti setelah Arabella mengunjungi kedua orang tuanya itu dan dia istilahnya dia jadi broken home, kemudian dia menjadi pekerja malam tadi, dia itu melihat sosok ibunya di tempatnya itu. Iya, seperti itu. Padahal ibunya itu sedang sakit. Iya, menurut saya itu dikisahkan dalam bukunya itu bahwa arwah ibunya sedang sakit, namun jiwanya itu berkelana mencari anak-anaknya. Jadi dia mengetahui anak-anaknya itu sedang berbuat apa, sedang melakukan pekerjaan bagaimana, dan bagaimana kesehariannya. Nah, sampai suatu hari datanglah salah satu saudaranya lagi yang bernama Janari. Nah, Janari ini datang bersama istri dan anaknya. Nah, istrinya itu bernama Sarah dan anaknya itu bernama Adelia. Nah, mereka datang dengan maksud tujuan tertentu. Lalu setelah itu si Janari sendiri dia datang dan ingin mendoakan semoga ibunya berharap bangun, karena pada saat itu ibunya sedang dalam kondisi yang semakin memburuk. Nah, jadi hari itu dia tidak kurang menyukai perlakuan dari Ara, karena mereka sering bertengkar begitu, tidak bersahabat lah intinya. Mengapa mereka menjadi sering bertengkar? Apakah pemicu awalnya? Adakah? Kalau pemicu awalnya sih melalui dari buku, memang karena si Ara dan si Ari ini memang memiliki hubungan yang tidak baik dari awal. Nah, jadi itu sebabnya saat Ari datang, ia memunculkan kayak sifat tidak menyenangkan seperti itu. Nah, sedangkan dari pihak Andira sendiri, ia merasa biasa-biasa saja. Ia bahkan sangat welcome sama anak dari si Ari sendiri. Nah, lalu sampai akhirnya jatuh pada tanggal 28 Maret 1992, pada akhirnya ibunya meninggal. Nah, sementara itu yang kata terakhir yang ibunya sebutkan itu hanyalah Aru, yaitu merupakan anak ketiga dari ibunya sendiri, yaitu saudara dari Andira yang bernama Hanaru. Nah, setelah diselidiki ternyata Aru itu telah meninggal dikarenakan perilakunya yang menyimpang seperti itu. Dengan kata lain ya tidak bisa tidak bermoral gitu. Nah, itu ditemukan dari tiba-tiba ada seseorang laki-laki yang
mengatasnamakan bahwa ia adalah pasangan dari Aru sendiri. Nah, ia mengatakan bahwa Aru sendiri itu telah meninggal dikarenakan perilakunya yang menyimpang gitu. Berarti saat ibunya memanggil Aru itu berarti ibunya itu sedang melihat arwah anaknya itu tadi. Dalam cerita tidak disebutkan bahwa ibunya tidak dia melihat arwah Aru, tapi dia hanya mengatakan Hanaru atau Aru. Oh, mungkin untuk ibunya ini menyuruh saudara-saudaranya untuk mencari tahu atau seperti itu, karena setelah beberapa saat itu ditemukan bahwa Aru itu dia keluarganya mendapatkan kabar dari seorang laki-laki itu bahwa Aru telah meninggal. Mungkin itu maksud ibunya supaya saudara-saudaranya nanti tahu, mencari tahu bagaimana Aru. Namun lalu dilanjutkan dengan saat ibunya meninggal, itu beberapa saat sebelum Aru diketahui. Itu ibunya itu ternyata Ari itu dia menumbalkan sang ibu demi untuk kelancaran pekerjaannya. Oh, jadi meninggalnya ibunya ini akibat ditumbalkan tadi? Ya, karena itu arti dari novelnya sendiri itu tenung, yaitu ilmu hitam. Nah, namun sebenarnya itu yang ditumbalkan bukan ibunya, melainkan anak dari si Ari sendiri, yaitu Adelia. Namun karena tidak inginnya Ari itu dia menumbalkan anaknya, maka dia menumbalkan ibunya sebagai gantinya. Sehingga pada saat sedang di pemakaman, dilayati seperti itu, di ziarah, maka tiba-tiba muncul sesosok kucing yang melangkahi arwah ibunya, melangkahi jenazah ibunya, sehingga yang melihat itu adalah Adelia sendiri. Nah, Adelia itu dia melihat bagaimana kucing itu melangkahi dan tiba-tiba ibunya sendiri itu bangun dan menakuti semua orang yang berziarah untuk melihat jenazahnya. Begitu. Berarti yang melihat kucing itu hanya si Adelia tadi? Iya, yang melihatnya itu Adelia. Adelia itu berarti mempunyai kemampuan khusus seperti itu? Sepertinya tidak diceritakan dalam ceritanya itu bahwa Adelia memiliki kemampuan seperti itu. Namun diceritakan bahwa Adelia itu dia berada dekat dengan jenazah dari ibunya sendiri, maka dia melihat kucing tersebut. Nah, untuk itu ibunya bangun dan setelah itu dia merasa marah-marah begitu, marah sama Ari. Mengapa dia mengurung dulu dirinya di kamarnya. Nah, saat dibuka ternyata kamarnya itu kayak berbau tidak menyenangkan. Iya, berbau busuk lah. Nah, setelah diselidiki ternyata si Ari ini dia menumbalkan dari ibunya sendiri dengan dia melakukan perjanjian dengan salah satu iblis untuk melancarkan pekerjaannya. Namun sebenarnya yang diminta oleh iblis itu adalah Adelia, namun si Ari sendiri yang menumbalkan ibunya, menukar jaminan lah intinya. Nah, setelah melalui perdebatan cukup panjang dengan kemarahan oleh ibunya, mengapa si Ari ini menumbalkan dirinya, itu pada akhirnya si ibunya itu merasa kasihan, jadi ia memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri agar ditumbalkan. Jadi intinya Adelia itu tetap berada aman, jadi sebagai gantinya si ibunya itu yang ditumbalkan seperti itu. Berarti tadi saat kucing itu lewat kemudian ibunya bangun, itu berarti ibunya seperti kayak memberitahu saudara-saudaranya kalau ibunya yang ditumbalkan gitu. Kalau dari sudut pandang ibunya dalam cerita tersebut, dia ceritakan bahwa dia sudah di dalam genggaman dari si iblis itu, namun ibunya itu merontak. Mungkin dalam cerita itu kucingnya itu berperan sebagai kayak menyelamatkan ibunya agar tidak terbawa oleh
raja dari iblis tersebut sehingga ibunya bisa bangun. Nah, untuk itu maka mulai terkuak sebuah kebenaran di mana ternyata saat ibunya masih dalam kondisi masih dalam kondisi masih hidup sehat. Si Andira ini dia bertanya, siapa ayahnya? Mengapa tidak di antara ini cuma dia yang tidak diketahui ayahnya? Siapa? Nah, ibunya itu dia bercerita bahwa ayahnya itu adalah seseorang yang dia kasihi, yang dia cintai semasa dia kuliah di Jakarta. Jadi seorang ayahnya itu bernama Prabu. Nah, jadi Prabu ini dia dekat sama si ibunya melalui sebuah surat menyurat karena ibunya itu merupakan sosok yang kritis, yang suka menanggapi sesuatu dengan baik. Jadi dia juga yang membantu dari si Prabu ini dalam usahanya dalam majalah tersebut. Curhat tadi ya. Jadi si Prabu ini, jadi mereka karena sering berkomunikasi, maka terjadilah sebuah hubungan hubungan asmara. Nah, jadi setelah itu si ibunya sendiri tiba-tiba menghilang setelah membantu si Prabu tadi. Nah, jadi si Prabu ini dia kayak merasa kayak bingung dari mana ibunya ini hilang, karena saat dihubungi di rumahnya tidak terdapat apa-apa, melainkan cuma berupa rumah kosong. Nah, namun setelah 10 tahun kemudian terdapat sebuah surat yang mengatakan temui saya di stasiun Gambir pukul 10 malam. Nah, jadi di situ dia mulai bertanya-tanya, apakah ini titik terang dari ibunya. Nah, ternyata di situ mulai disebutkan bahwa ibunya beneran datang. Nah, setelah mereka berbincang di rumah si Prabu, terjadi sebuah kesalahan satu malam yang akhirnya memunculkan Andira. Itu sebabnya nama dari Andira sendiri itu dia berbeda, yaitu Ara, Ari, Aru, dan Ira. Itu sebagai pembeda dari ketiga saudara itu, bahwa si Ira itu merupakan orang istimewa karena dikandung oleh ibunya dengan penuh cinta dan tanpa paksaan begitu. Berarti kita bisa dari kesimpulan di sini bahwa Andira itu tidak termasuk korban dari neneknya, kakeknya, ibunya itu tadi tuh menjuarahinya supaya dapat 3 orang anak tadi kan. Berarti Andira itu tidak termasuk di dalam 3 orang anak yang hasil ibunya menjuarahim itu. Iya, tidak, karena itu dia lakukan dalam keadaan sadar dan tidak dalam keterpaksaan, karena dia melakukan dengan orang yang dia cintai. Seperti itu. Sampai akhirnya di dalam surat terakhir yang dikirimkan oleh Syafial, ia mengatakan bahwa dirinya itu sebenarnya ayahnya. Wah, di sini adalah plot twist-nya ya. Jadi selama ini dia berkomunikasi dengan ayahnya sendiri. Iya, tapi dia tidak mengetahuinya. Nah, dia bilang bahwa nama asli dari si Rahandi Syafial itu sebenarnya Prabu Rahandi Syafial Nata Prawira. Nah, di situ dia menuliskan bahwa sebenarnya dia pria berusia 50 tahunan. Nah, jadi dia berkomunikasi dengan ayah sendiri. Dia mengatakan bahwa dalam salah satu kisah yang tadi saya bilang, dia mengisahkan bahwa ada seorang kekasih yang saling mencintai namun tidak disatukan. Itu merupakan dari kisah hidupnya, yaitu ibunya dengan dirinya. Begitu, bahwa mereka itu menjalin kasih namun tidak direstui seperti itu, kayak tidak direstui oleh orang tua dari Andira, karena orang tuanya dari ibunya Andira ini sudah kayak memaksa ibunya Andira itu menjuarahin saja, tidak usah kayak alamiah seperti itu. Seperti itu. Jadi si bapaknya itu dia sampai akhirnya si Linda, yaitu ibunya, dia menghilang selama kurang lebih 10 tahun tanpa meninggalkan jejak pada si Rahandi ini. Nah, sampai akhirnya 10 tahun kemudian, maka si Rahandi setelah mencari kemana-mana, ia mendapatkan sebuah surat dari si Linda.
Nah setelah itu tidak diketahui lagi bagaimana keberadaannya. Nah mereka dipertemukan lagi pada saat keadaan si Linda ini sudah benar-benar berpulang, intinya berpulang pada Yang Maha Kuasa. Nah pada saat itu juga Indira dalam keadaan shock. Dia baru mengetahui bahwa ayahnya itu bernama yang ia selama ini bertukar surat, karena dalam salah satu, Maaf tadi Indira maksudnya Andira. ya Andira maksudnya, itu dia dalam salah satu komunikasinya ia sudah menaruh rasa pada ayahnya sendiri. Ini adalah plot twist di mana orang yang kamu sudah menaruh rasa, kamu belum tahu itu dia siapa, ternyata dia adalah ayahmu sendiri. Kayak gimana? Jadi setelah itu pada akhirnya si ayahnya itu dia meminta bahwa Andira itu bisa tinggal dengan dirinya, sebab karena ya memang terjalin hubungan begitu, agar si Andira itu bisa dijaga oleh si Prabu. Nah, sekian dari kisah dari alur cerita Novel Tenung Tenung. ini. Maka dengan berakhirnya novel tersebut, berakhir pula cetak dan ikhtisar kami pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Jadi pada intinya dari novel Tenung ini sendiri, Andira yang awalnya berkomunikasi dengan Syafil tadi belum mengetahui kalau ternyata pada akhir cerita kalau itu adalah ayahnya. Kemudian dia punya hubungan yang di masa lalu yang buruk dengan orang tuanya. Kemudian si Syafil juga, mereka punya koneksi, dan dengan itu kita bisa tarik kesimpulan kalau keduanya ini punya hubungan masa lalu yang buruk juga. Nah, padahal di akhir cerita kita akhirnya tahu kalau itu ternyata itu seperti sebuah plot twist di mana bahwa Andira itu sebenarnya melakukan komunikasi dengan ayahnya, dan yang kedua alasan sebenarnya ibunya itu ibunya itu cuek pada Andira itu karena mengingatkan dia pada si sosok ayahnya itu ya, tadi. Lalu yang ketiga, mengapa saudaranya itu memiliki wajah yang berbeda-beda dengan si Andira? Itu karena sebuah masa lalu yang gelap itu pernah terjadi yang menyebabkan ketiga saudara itu tidak memiliki wajah yang sama dengan Andira. Jadi sekian dari ikhtisar kita di novel Tenung ini. Mohon maaf kalau ada kurang atau kelebihan katanya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.